Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musallian ala rasulillah la khawla la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa, netizen Pusat Kajian Analisis Data dan kanal Komite Khidmah Nahdlatul Ulama 1926 channel yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para peserta tokoh masyayikh, para yai, para duriyat pendiri NU, para habaib, dan para tokoh-tokoh formal maupun non formal yang lain dari berbagai lintas elemen yang berkesempatan untuk menghadiri acara kita di Zoom Meet Pusat Kajian Analisis Data yang senantiasa juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan karunia kenikmatan kepada kita bil khusus nikmat iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tertuju kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk awal agar diskusi kajian pakar dan pernyataan bersama ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kami beri kesempatan kepada Karam Haji Suyuti Toha untuk bisa membuka acara ini, keberkahan bersama forum ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan karunia keberkahannya kepada Yai Haji Suyuti Toha. Falyatafaddal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka acara ini dengan bacaan Al-Fatihah aja. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan demi kemaslahatan rakyat Indonesia. Dan kita dalam pertemuan ini mudah-mudahan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan manfaat bagi rakyat Indonesia. Mari kita berikan Fatihah. Hadratin Nabi Muhammad Muhammad sallam, hadratin Nabi Khadir Nabi Yasu ila bi Yazid al-Bastami syabadawi tajutin nasabaka anzum salam wali songo lo ghaib asabil awqat barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa umihim asaluka ya Allah tahdan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas bacaan Fatihah kita, dan sekaligus saya perlu menyampaikan untuk mukadimah aja dari KKNU, karena di antara lain dari kewajiban dan hak KKNU adalah harus aktif memberikan penyadaran tentang hak-hak dan kewajiban rakyat dan melindungi dan membela mereka dari perlakuan atau perlakuan sewenang-wenang dari pihak manapun. Karena itu dalam yang dibicarakan nanti masalah itu pajak sekolah dan lain sebagainya. Karena itu kita harus komentar atau harus menyampaikan hal ini yang demi nanti kemaslahatannya untuk rakyat. Dan lagi menurut kaidul fikih, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Karena itu kalau sekira apa yang dilakukan pemerintah nanti menjadikan resah dan berat kepada rakyat, ya kita harus komentar masalah ini supaya rakyat kita ini jangan sampai membawa beban, apalagi pendidikan dibebani pajak dan lain sebagainya, kan ini nggak wajar. Karena itu kita harus bicarakan masalah ini. Nah, nanti yang bicara dari KKNU ada sendiri, sudah pembagiannya bagian ini bagian nanti ada yang bicara sendiri. Saya hanya globalnya saja itu. Jadi tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Itu saja untuk pedoman kami. Dari kami gitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Kiai Suyuti Toha yang sudah mengantarkan kepada kita semuanya, dan beliau menekankan prinsip bagaimana merealisasikan kemaslahan
untuk keberpihakan kepentingan rakyat sebagai tujuan dari penyelenggaraan pengelolaan seluruh kebijakan-kebijakan ini. Saya kira ini catatan penting yang menjadi pengantar dari kajian-kajian yang akan kita lakukan. Silakan Dr. Rizal Ramli, bisa diberikan gambarannya ini. Sesederhana mungkin ini bisa dipahami oleh masyarakat bawah ini. Silakan Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Slamet. Salam juga, salam hormat sama Kiai Toha, Gus Aam, kemudian Kiai Abdullah Muni, Kiai Tamrin Ali, dan kiai-kiai yang sangat terhormat. Memang kita mesti lihat pokok masalah kita ini apa sih? Menurut saya, kalau secara makroekonomi, pokok masalah kita, satu, cicilan bunga hutang tahun ini 373 triliun. Belum cicilan pokoknya. Itu hampir total satu tahun 800 triliun. Nah, untuk bisa bayar bunganya saja yang 373 triliun, pemerintah sudah tidak sanggup. Harus minjem lagi untuk bisa bayar bunganya saja. Dan itu ternyata juga nggak cukup. Mesti diuberlah pajak-pajak yang sing perintil ini. Yang sing perintil misalnya sembako, pendidikan, tarif BPJS, katanya tarif listrik akan dinaikin lagi. Tapi nggak berani majakin yang kuat, yang udah besar. Bahkan buat mereka diberikan kemudahan. Misalnya pajak untuk pengusaha asing yang besar-besar itu dibebaskan pajak pendapatannya buat 20 tahun. Pengusaha kecil aja harus bayar pajak. Yang paling gede malah bebas pajak 20 tahun. Yang kedua, harusnya bayar royalti para pengusaha batu bara, dan itu besar, ya kan? Puluhan triliun lah. Itu royaltinya dinolkan. Kenapa? Pengusaha royalti itu dekat konconya yang kuasa. Kemudian buat mobil, pajak pertambahan nilainya itu dikurangi. Nah, jadi ini kebijakannya Pak Kiai wolak-walik. Ya, justru yang gede, yang kuat dibikin mudah, dikurangi pajaknya. Yang rakyat malah mau diuber terus sampai soal sekolah, soal sembako, dan lain-lain. Nah, pokok masalah kita yang utama adalah kewajiban bayar hutang yang sangat besar bunganya. Kenapa bunganya besar? Karena setiap kali pemerintah Indonesia minjem, bunganya 2% lebih mahal. Kalau minjem 10 tahun, 2% itu bisa nambah sepertiganya bunganya saja. Nah, yang kedua, dari segi pengeluaran, tetap aja ngotot mau bangun ini, mau bangun itu, proyek besar, mau bangun ibu kota baru. Waktu krisis 98, kita hentikan dulu semua proyek besar. Baru setelah kita punya duit lagi, 2-3 tahun lagi kita mulai lagi. Nah gitu aja nggak bisa, karena banyak pejabat ya dapat uang dari proyek-proyek ini, dapat sogoan, bahasa Jawa Timurnya dapat sogoan semua. Jadi mereka nggak mau stop proyek-proyek itu. Nah pertanyaannya, apa sih solusinya ini? Kayak begini,
jelas tidak benar dan zolim. Benar-benar zolim, karena rakyat yang nggak mampu, yang susah, yang malah mau dipajakin. Ada nggak solusinya? Ada. Ya, satu, kita harus negosiasi agar supaya cicilan bunga ini bisa berkurang. 2 tahun yang lalu, saya datang ke satu negara besar, kebetulan gubernur bank sentralnya teman saya. Saya bilang, kamu sekarang 2 tahun yang lalu, kalau minjemkan uang, malah kamu harus bayar bunga 1%. Indonesia setiap kali ngutang, bunganya 7 sampai 7,5%. Bisa nggak kita swap, kita tukar? Kamu ambil alih semua surat utang Indonesia, kamu kita kasih bunga plus 1%. Jawab Gubernur Bank Sentral itu, Dr. Ramli, saya senang banget bisa lakukan itu. Karena kita hari ini bunganya -1. Kalau Indonesia kasih +1, saya senang banget. Kapan Indonesia mau gitu? Saya sampaikan lewat teman anggota kabinet Pak Jokowi, tapi orang ngerti atau punya kepentingan apa, pokoknya nggak ada follow up-nya sama sekali. Padahal kalau dengan cara itu, bunga hutang yang 373 triliun, kita bisa potong setengahnya, 175 triliun setiap tahun. Nah, yang kedua, waktu zaman Gus Dur, Indonesia dikritik terus sama Jerman. Tukang merusak hutan, merusak paru-paru dunia. Gus Aam, ya, saya ketemu sama Menteri Jerman. Jangan gitu dong, kita win-win lah. Saya sediakan hutan di Kalimantan 300.000 hektar. Kamu potong hutang Indonesia 600 juta dolar untuk 5 kali. Total kita sediakan 1,5 juta hektar, dia 3 miliar dolar. Menteri Keuangan Jermannya setuju, tanda tangan, kita laksanakan. Pertama kali di dunia, hutang ditukar dengan hutan. Istilah saya itu, istilah teknisnya, debt to nature swap. Hutang ditukar buat lingkungan hidup. Sayangnya, pemerintah Gus Dur dijatuhkan, baru dilaksanakan 1 kali. Tapi itu kebijakan yang pertama di dunia, pemerintah Gus Dur yang laksanakan. Nah, hari ini sama, masalah lingkungan hidup, masalah nomor 1 di dunia. Amerika, Eropa, dalam banyak hal bertentangan sama China, sama Beijing. Tapi dalam soal lingkungan hidup, polisinya sama. Karena kalau nggak dikurangi ini, maka akan dunia makin panas, resikonya tuh tinggi sekali. Nah, hari ketiga Lebaran, saya didatengin sama teman-teman dari Amerika yang lumayan berpengaruh. Dia tanya, apa nih yang kita bisa lakukan buat Indonesia? Saya bilang, kalau kamu betul mau bantu Indonesia, kita tukar hutan dengan hutang. Saya sediakan 30 juta hektar di luar Jawa. Kamu potong hutang Indonesia 60 miliar. Itu hampir 90 triliun, hampir 100 triliun. Dia setuju, Dr. Ramli, kapan kita mau kerjain ini? Nah, persoalannya Rizal Ramli bukan siapa-siapa lagi. Iya kan? Insya Allah kalau Rizal Ramli presiden, kita kerjain, gampang ini. Amin, amin. Kalau kita lakukan itu, setiap tahun kewajiban bunga yang 373 triliun itu bisa berkurang banyak sekali. Kita pakai apa? Kita pakai untuk bikin sistem Wi-Fi paling canggih dan gratis di seluruh Indonesia.
Itu hanya 60 triliun biayanya. Sisanya kita pakai subsidi pendidikan, bukan dipajekin. Kita pakai subsidi sembako buat yang miskin, bukan dipajakin. Ini ilmunya Pak Kiai udah bolak-balik. Ya. Nah, yang ketiga, zaman Gus Dur, Menteri Keuangan Kuwait datang ketemu saya. Dr. Ramli, saya setiap kali di parlemen Kuwait ditanya terus-menerus tentang hutang Indonesia yang nggak lunas-lunas. Bisa nggak kamu tolong saya supaya saya nggak diuber lagi di parlemen Kuwait? Bagaimana caranya? Saya bilang. Dia bilang Indonesia bayar dulu semua hutangnya, sebulan kemudian kita kasih hutang baru. Saya bilang, asal saya setuju, asal bunganya lebih murah. Itu artinya debt swap, utang bunga mahal ditukar sama bunga murah. Dia senang, dia setuju. Kemudian saya bayar semua utang ke Kuwait, sebulan dia kasih utang kita lagi dengan bunga lebih murah. Nah, dia datang lagi ke Indonesia, dia bilang, Dr. Ramli, saya terima kasih. Saya nggak dikritik lagi, ditanya-tanya di parlemen Kuwait. Saya mau kasih hadiah. Dr. Ramli mau hadiah apa? Saya bilang, saya lama di Bandung. Kalau saya pulang ke Bandung, itu macet banget. Begitu keluar jalan tol itu, ke Jalan Dago macet total. Bisa nggak kamu bangunin buat saya jembatan flyover melewati Jalan Ciamplas langsung ke Jalan Dago? Gratis. Mau tuh dia. Jadi kalau Mas Slamet ke Bandung itu kan ada flyover Pasopati. Itu gratis. Jadi kalau kita banyak akale, ya kan, itu banyak masalah bisa selesai, bukan dengan cara biasa. Ya kan? Saya senangnya sama Gus Dur, itu kan Gus Dur bandel dari kecil ya. Maksudnya itu banyak akalnya juga, ya kan? Ketemu saya, itu. Jadi apa aja. Nah, yang kedua bagaimana waktu itu kita mempercepat keluar dari krisis. Sebelum saya masuk ke topik ini, saya ingin mengatakan pemerintahan Gus Dur satu-satunya pemerintah yang mengurangi hutang. Ya, yang lain nambah hutang, apalagi Jokowi hancur-hancuran dah. Ya, yang kedua satu-satunya pemerintah yang mampu mengurangi kemiskinan 1 tahun 5 juta orang, 2 tahun Gus Dur kuasa 10 juta orang. Jokowi setiap tahun hanya bisa mengurangi kemiskinan 900.000. Tahun ini malah nambah kemiskinannya. Nah, waktu saya masuk jadi Menko-nya Gus Dur, ekonomi minus 3%. Bagaimana caranya dalam 21 bulan kita genjot naik plus 4,5%, itu 7,5%. Caranya sederhana, Kiai Toha. Ya, kita pompa daya beli yang menengah bawah. Itu loh kuncinya. Pompa daya beli yang menengah bawah kalau kita mau keluar dari krisis. Caranya gimana? Saya bujukin Gus Dur untuk naikin gaji pegawai negeri, ABRI, dan pensiunan. 125% dalam 21 bulan. Belum pernah terjadi dalam sejarah. Biasanya paling naiknya 5%. Karena kalau pegawai negeri, ABRI, pensiunan yang jujur, itu memang miskin. Gus Dur bilang, Rizal, ini kan duit besar. Itu kan perlu buat yang lain-lain. Dia bilang, Gus, saya cariin deh yang lain. Dia kan yang penting Gus Dur setuju. Ya, kita naikin gaji pegawai negeri, ABRI, pensiunan 125%. Ternyata apa? Begitu mereka naik gajinya, mereka langsung belanjain semua.
Ya. Nah, yang kedua, zaman Pak Habibie ada kredit usaha tani, Pak Kiai. Kebanyakan macet. Ya, banyaklah zamannya Adi Sasono, penyalurannya banyak macam-macam juga, banyak yang macet. Waktu pemerintah Gus Dur masuk, kredit petani ini macet 26 triliun. Petani diuber sama camat, sama polisi, mau disita tanahnya kalau nggak mampu bayar. Saya datang Pak Kiai, temuin Gus Dur, Gus, kita udah gila apa? Loh kenapa? Ini kalau negara sita semua tanah petani, terus kita mau ngapain negara? Udah menyita tanah petani. Gus Dur bilang, Rizal benar juga ya. Gimana solusinya? Ya udah kita hapusin aja utang 26 triliun utang petani. Gus Dur bilang, Rizal, hapusin utang segitu, kamu bisa masuk penjara. Saya bilang, Gus, tangkap aja saya Rizal Ramli. Saya kan nggak dapat apa-apa. Ya. Akhirnya kita keluarin keputusan, kita hapusin kredit petani 26 triliun. Petaninya bahagia, nggak diukur-ukur lagi, dia fokus naikin produksi. Habis itu kami naikkan harga pembelian gabah. Ya petani makin seneng, udah nggak diuber, mau disita tanahnya, harga pembelian gabah dinaikin. Itulah yang menjelaskan 2 tahun kami tidak ada import beras sama sekali. Nah, yang ketiga, saya kumpulin direksi-direksi bank. Pengusaha kecil pada macet nggak kreditnya. Ini krisis, habis krisis 98. Betul Pak, hampir semuanya itu macet total. Masuk kategori 5, nggak boleh minjem lagi. Yaitu pengusaha yang minjem 1 miliar. Saya tanya, kalau kita Uber nih, pengusaha kecil yang 1 miliar ini, berapa waktu supaya bisa kembali? Hampir 2 tahun, Pak. Kok lama? Ya harus ada putusan pengadilan, harus ada collection, debt. Terus kembalinya berapa? Ya paling 20%, Pak. Habis sama biaya pengadilan, habis dengan biaya debt collector. Nah, Pak Kiai Rizal Ramli nggak pernah menyelesaikan masalah pakai cara biasa. Saya bilang, saya nggak suka caranya itu. Gimana Pak caranya? Kita potong utangnya, kita kasih diskon 50%. Kalau kreditnya 1 miliar, 500 juta kagak usah bayar. Tapi yang 500 juta lagi harus bayar cash, harus bayar tunai dalam 3 bulan. Apa yang terjadi? Di Bank Mandiri ngadep saya, Pak Ramli, kita baru terima uang tunai 1,5 triliun. Di BRI datang, Pak Ramli, kita terima 1 triliun lebih. Total 7 triliun. Karena pengusaha kecil ini belum pernah dapat diskon utangnya. Ya, jadi dia jual tanahnya, jual mobilnya, pinjam tetangganya, dia bayar yang tunai. Dan mereka tadinya udah macet total, kategori 5 di bank, artinya nggak bisa minjem lagi, naik lagi jadi kategori 1, bisa minjem lagi, hidup lagi. Nah, Pak Kiai yang terhormat, ya kan, saya sebetulnya nggak boleh tanda tangan kasih diskon gitu. Tapi saya nggak peduli, wong saya lakukan ini buat rakyat. Kalau mau tangkap Rizal Ramli, tangkap aja. Itulah yang menjelaskan kenapa ekonominya pulih dengan cepat. Zaman Gus Dur, dari -3 ke 4,5. Padahal Gus Dur kuasa hanya 2 tahun doang. Ya, ekspor naik 2 kalinya. Kemiskinan kurang setiap tahun 5 juta. Nah, sekarang apa yang terjadi hari ini? Mereka malah kebalik.
Apa yang kami lakukan pada zaman Gus Dur, pompa daya beli yang menengah bawah. Karena kalau yang menengah bawah hidup, ekonomi itu hidup. Yang hari ini pemerintahnya kebalik ilmunya. Yang dimudahkan, dikurangi, itu yang kuat. Yang besar-besar. Saya tanya sama teman saya, pengusaha besar, seandainya kamu dibantu stimulus 200 miliar, bisa nggak kamu naikkan hunian di hotel kamu? Wah, nggak bisa, Pak. Hunian hotel kan cuma 5%, hari ini cuma 5%. Yang punya pabrik saya tanya, kalau kamu dikasih stimulus 200 miliar, bisa nggak kamu naikin kapasitas pabrik dari 10%, 70%? Ya nggak bisa, Pak Ramli. Siapa yang mau beli, kita naikin produksi. Jadi kalau kamu dikasih stimulus masing-masing 200 miliar, kamu pakai apa? Ya kita akan beli aset tanah yang harganya udah jatuh 50%. Kita akan beli mata uang asing. Kita akan beli emas. Jadi kalau kita kasih kemudahan sama yang kaya, itu nggak ada efeknya terhadap ekonomi. Tetapi kalau kita kasih kemudahan, kita bantu yang menengah kecil, ekonomi langsung bergerak. Nah, jadi itulah Mas Slamet, ini pemerintah nggak bakal sanggup menyelesaikan krisis ini. Salah ilmunya salah. Ya, seperti saya katakan tadi, harusnya fokus negosiasi buat mengurangi bunga hutang. Dia nggak berani, nggak canggih, nggak punya hubungan bagus di luar negeri. Solusinya gampang, buat bayar hutang ya Uber, pajak sembako, pajak pendidikan, naikin listrik, ngerjain rakyat kecil mulu bisanya. Kalau itu mah nggak usah jadi profesor doktor. Kalau cuman ilmunya bisa naikin tarif listrik, tarif BPJS, ngutang lagi, ngubur naikin pajak, nggak usah sekolah tinggi-tinggi buat jadi menteri ekonomi. Nah, yang kedua, pemerintah ini mohon maaf Pak Kiai, udah nggak sanggup menyelesaikan masalah. Orang itu kan kalau ada masalah, dia selesaikan, tapi tidak menciptakan masalah baru. Ini setiap kebijakannya malah menciptakan masalah baru. Masalah baru. Iya kan? Ini kan makanya kita ribut kan. Setiap dia bikin kebijakan, ciptakan masalah baru. Nah Pak Kiai banyak yang nanya saya, apa Indonesia bisa dibenahin apa enggak sih? Ini kan udah ruwet banget. Orang Sunda bilang, saya dari kecil di Jawa Barat, Pak Kiai, ya almarhum istri Wong Malang, ya itu udah Pak Baliet, istilah bahasa Sundanya, udah ribet Pak Baliet. Bisa nggak? Bisa dan harus. Itu udah bagaikan benang basah ribetnya itu. Bagaimana cara kita meluruskan benang basah? Kan harus mulai dari atas. Benang basah yang dulu kita angkat tinggi-tinggi. Artinya kalau kita mau benahin Indonesia nggak bisa dari bawah, ya dengan jadi menteri kek, jadi dirjen kek, direktur, nggak bisa. Harus dari atasnya dulu, karena rakyat kita itu pada dasarnya penurut. Begitu pemimpin kasih contoh, dia ngikut kok. Saya kan diangkat Gus Dur jadi kepala Bulog buat gantiin Yusuf Kala. 1 tahun untungnya Bulog tak naikin 5 triliun. Ya, caranya yang ngaco-ngaco kita pecat. Accountingnya kita benerin. Yang ketiga, saya kasih contoh leadership by example. Biasanya kepala Bulog kalau ke daerah ajak 20 staf suami istri. Misalnya ke Makassar. Di situ sebetulnya acara kerjanya cuma 1 hari. Main golf dulu, 3-4 hari, pulang.
Nah, waktu saya kepala Bulog, saya selalu jalan hanya dengan satu ajudan doang, asisten. Kalau perlu bisa pulang balik. Surabaya datang pagi, malamnya saya pulang. Nah, langsung pegawai Bulog yang tadinya pegawai yang paling sibuk itu adalah biro perjalanan buat ngaturin SPJ. Biasanya sampai lembur-lembur. Begitu lihat Kabulognya efisien, nggak manfaatkan jabatan, langsung itu pengeluaran untuk perjalanan Bulog turun 60%. Pegawai biro perjalanan yang biasa lembur jam 11, 12 sudah selesai. Jadi yang penting pemimpin itu adalah nunjukkan dengan contoh. Nah, hari ini Pak Kiai, pemimpin kita kata-katanya tuh kepengen ke kiri, niatnya saya mau ke kiri supaya nggak import beras. Tindakannya ke kanan, import beras ancur-ancuran, garam lah diimport, gula nggak habis-habis, sehingga petani garam, petani gula sedih banget karena importnya kebanyakan. Inilah masalah utama kita, ya. Satu, pemimpin yang hari ini niatnya katanya ke kiri, kata-katanya ke utara, tindakannya, kebijakannya ke kanan. Ya, pidatonya kan ingin bantu rakyat. Ya, waktu itu malah mau dikasih kartu semua kan. Kartu prakerja, kartu pinter, kartu-kartu apalagi itu banyak banget. Ya. Nah, ternyata kartu ini bohong semua. Karena hari ini kalau sembako dipajakin nggak ada gunanya punya kartu. Kartu apa itu? Kan ada tuh. Ya kan, kartu apalah. Iya. Ternyata pemimpin kita ini bisanya cuma main kartu doang. Tidak menyelesaikan pokok masalah. Nggak mampu menyelesaikan pokok masalah. Jadi Mas, selamat Pak Kiai yang saya hormati, Pak Kiai Toha, Gus Aam, Kiai Abdullah Munif, Tamin Ali, dan lain-lain. Mudah-mudahan kawan-kawan NU betul-betul di jalan yang lurus, ya kan, jalan lurus itu selalu amin. Rakyat dan bangsa kita. Amin. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih Pak Dr. Rizal Ramli. Semoga senantiasa sehat, semoga senantiasa berkah. Seperti banyak pertanyaan yang ingin diajukan, tapi kita ingin berbagi ini. Dan Dr. Insinyur Muhammad Said Dudu MM yang sudah menunggu ini. Para menteri-menteri kita di zaman yang lampau, saya kira bisa ada penguatan secara holistik terkait dengan kebijakan yang kita lihat ini. Bukannya persoalan kebijakan parsial, tapi menggambar persoalan yang holistik. Semoga sinyalnya bisa ditangkap oleh para yai di Komite Khidmah Nahdlatul Ulama yang mendoakan juga semoga Pak bisa jadi presiden. Amin. Ya, saya beralih ke makasih Pak Ramli atas waktunya sebagai bagian dari upaya untuk memberikan pencerahan kepada umat. Jazakallah khairan Pak Rizal Ramli atas pencerahannya. Kita berbagi waktu. Terakhir pada Rom Agusulahul Am Hasbullah, kami silakan menyampaikan komentar dan pernyataan kap di proses akhir jalanan diskusi dan kajian pernyataan bersama Pusat Kajian Analisis Data Komite Nahdlatul Ulama 1926 tentang rencana pengenaan pendaftaran nilai pertambahan nilai atas sembako sekolah. Silakan Afal Skura Mas Dimut Gus. Mau ngomong? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih
kepada para pengurus besar Komite Hito NU 1926, utamanya kepada Ki Haji Suyuti Toha sebagai Rois Am, dan kepada Ki Haji Tamrin Ali sebagai Sekjen, dan kepada Kiai Haji Abdullah Munif sebagai Khatib Am Komite Hito NU 1926. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada utamanya kepada Ustadz Selamat dan Ustadz Fajar dari Pusat Kajian Analisa Data, yang alhamdulillah malam ini kita bisa berdiskusi, mendapat banyak pencerahan dari para pakar yang terhormat. Alhamdulillah tadi Pak Dr. Reza Ramli sudah memberikan pencerahan secara makro, kemudian juga Dr. juga sudah memberikan pencerahan juga, dan tadi juga kita sudah dapat pencerahan banyak yang ahli pajak ya, Dr. Fuad Wasir. Nah, alhamdulillah malam ini kita akan menyampaikan beberapa pernyataan sikap bersama antara Komite Hito NU 1926 dengan Pusat Kajian Analisa Data. Mungkin sebelum saya menyampaikan pernyataan sikap, saya ingin sedikit mereview apa yang disampaikan oleh beberapa pakar serta beberapa penyampaian yang disampaikan oleh beberapa pengurus besar Komite Hito 1926. Yang pertama, seperti kita tahu bahwa rencana pengenaan pajak penambahan nilai atau PPN pada sejumlah bahan pokok atau sembako dan pendidikan atau sekolah yang rencananya akan dilakukan oleh pemerintah di saat rakyat sedang dalam keadaan sulit akibat pandemi ini menunjukkan tiadanya empati dan rasa senasib dan sepenanggungan terhadap apa yang sedang dialami oleh rakyat Indonesia pada saat kondisi yang sulit ini. Semestinya pemerintah harus hadir dengan solusi-solusi dan banyak memberikan layanan dan bantuan kepada masyarakat. Sejumlah langkah sebetulnya sudah dilakukan oleh pemerintah berupa layanan dan bantuan, bahkan penanganan pandemi COVID-19 yang hingga saat ini, hingga hari ini belum juga dapat dikatakan optimal. Hingga tanggal 16 Juni tahun 2021, data positif COVID-19 mencapai jumlah 1.937.652 orang, di mana 53.476 diantaranya meninggal dunia. Dalam kondisi seperti ini, rencana pemerintah untuk melakukan sejumlah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak khususnya di sektor sembako, sekolah, atau pendidikan dan sejumlah lainnya dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang tidak pro kepada rakyat, khususnya kepada wong cilik, dan menunjukkan matinya rasa peduli dan empati dari pemerintah. Ironisnya, pemerintah justru menerapkan aturan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM 0% untuk mobil baru dimulai bulan Maret tahun 2021 yang lalu. Belum lagi, pemerintah justru melepaskan potensi penerimaan negara dari sektor non-pajak, baik dari tambang, mineral, batubara, minyak, dan gas, dengan dikeluarkannya aturan atau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan minerba, menyebabkan negara kehilangan potensi
penerimaan dari sektor minerba dan sumber kekayaan besar ini kepada swasta atau korporasi asing dan negara tertentu yang akhirnya menempatkan Indonesia pada posisi sebagai negara yang tidak berdaulat. Berkenaan dengan itu, Pusat KKNO atau Pengurus Besar Kejahatan Nahdlatul Ulama 1926 bersama dengan Pusat Kajian dan Analisa Data ingin memberikan beberapa pernyataan sikap. Yang pertama, kebutuhan sembako bahan pokok, 9 bahan pokok, sembako, dan pendidikan adalah bagian dari kedaulatan rakyat serta dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah yang membebani sektor kebutuhan sembako dan sektor pendidikan harus direvisi atau ditiadakan karena bertentangan serta bertolak belakang dengan kedaulatan rakyat, pemerintah atau presiden bersama DPR RI. Justru seharusnya pemerintah membuat kebijakan yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat untuk membeli sembako, menikmati pendidikan secara gratis, sebagian dari upaya undang-undang kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Menolak sekaligus meminta pemerintah untuk membatalkan rencana pungutan pajak khususnya di sektor sembako, sekolah atau pendidikan, dan sejumlah sektor lainnya, mengimbau agar pemerintah lebih fokus memberikan layanan dan bantuan kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki ketahanan pangan dan memproteksi kesehatan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Yang ketiga, meminta kepada pemerintah untuk mencari alternatif peningkatan pendapatan, termasuk kebijakan ekstensifikasi pendapatan sektor non-pajak, seperti dari mineral, batu bara, minyak, dan gas, serta jenis hasil hutan yang lainnya. Yang keempat, mendesak kepada pemerintah untuk melakukan sejumlah langkah efisiensi kerja dan efisiensi kegiatan seperti yang disampaikan oleh beberapa pakar tadi. Jadi dilakukan pengetatan pengeluaran anggaran belanja negara, dan yang terpenting juga mengurangi bunga hutang dari negara Republik Indonesia ini. Dengan mengambil opsi menempuh langkah pertama, semua kegiatan yang kurang penting harus segera dihapuskan atau dihilangkan. Kemudian kesamaan tanggung jawab bersama rakyat dalam menghadapi pandemi ini. Yang kelima, meminta kepada pemerintah untuk menggali nilai-nilai Islam, syariat Islam untuk diadopsi sebagai kebijakan negara, agar bangsa ini keluar dari belenggu kesempitan hidup akibat menerapkan sistem ekonomi kapitalis liberalisme yang menyengsarakan umat manusia. Potensi yang ditunjukkan hasil kajian oleh Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah seharusnya menjadi inspirasi untuk mempertimbangkan betapa strategis pengelolaan ekonomi berdasarkan syariah. Pemerintah tidak perlu alergi terhadap nilai-nilai Islam, karena kami tidak punya niatan mengubah NKRI menjadi negara Islam. Yang keenam, mengajak kepada segenap elemen masyarakat, tokoh masyarakat, para ulama, politisi, partai politik, akademisi, intelektual, buruh, tani, dan nelayan, pemuda dan mahasiswa untuk turut aktif melakukan kontrol dan koreksi dalam rangka memperjuangkan, menyelamatkan bangsa dan negeri yang kita cintai ini, sebagaimana telah diwariskan oleh para ulama, para tokoh bangsa
terdahulu yang telah secara gigih memperjuangkan dan membebaskan dari belenggu penjajahan. Maha benar Allah yang telah berfirman, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Kitab suci Al-Quran, Araf ayat 96. Demikian pernyataan bersama ini kami sampaikan dengan iringan doa, semoga pemerintah bangsa Indonesia senantiasa dalam bimbingan dan lindungan serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang menyatakan Gus Aam Wahid Wahab sebagai Ketua Umum BBKKN 1926, kemudian Presiden Pusat Kajian Analisa Data Selamat Sugianto, Yai Haji Suyuti Toha sebagai Rois Am, Yai Haji Tamrin Ali sebagai Sekjen, kemudian Kiai Abdullah Munib sebagai Katib Am, dan Mas Fajar Kurniawan, analisis senior Pusat Kajian dan Analisa Data. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup, Gus, atas apa yang disampaikan, nyata sikap. Kami sampaikan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Suyuti Toha untuk menutup demi keberkahan apa ini, agar apa yang sudah kita berikan sebagai bentuk wujud tanggung jawab sayang kita terhadap negeri ini, agar apa yang sudah dikelola oleh para penyelenggara negara, pengambil kebijakan benar-benar bisa mempertimbangkan bagaimana urusan ini memperhatikan nasib umat, nasib rakyat. Silakan kepada Haji Suyuti Toha untuk bisa menutup acara ini dengan doa. Silakan, Yai. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhirna min sayyi'at. Amin. Tarfa'una biha 'indaka darajat, balighna bil aqsal ghayat min jami'il khairat bil hayat wa badal. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allah Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltah 'alal ladzina min qabl. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan kepada Kiai Haji Suyuti Toha dan seluruh jajaran pengurus besar Komite Khitah Nahdlatul Ulama dan juga representasi dari kajian analisis data serta para pembicara yang sudah memberikan kontribusi intelektual pencerahan umat dengan berbagai pemikiran yang dimiliki, kemampuan intelektual yang telah dimiliki. Saya sampaikan jazakallah khairan kepada para viewer netizen yang memperhatikan secara sesama apa yang sudah disampaikan oleh Komite Khitah Nahdlatul Ulama bersama Pusat Kajian Analisis Data. Saya sampaikan juga jazakallah khairan kepada para tokoh, bapak-bapak dan ibu yang bersedia hadir di dalam kesempatan Zoom ini. Semoga ini benar ditangkap sebagian untuk bisa memperbaiki negeri ini menjadi wujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di mana negeri kita ini adalah mayoritas muslim terbesar di dunia, hingga kemudian memang bisa benar-benar bisa dirasakan sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mewujudkan negeri yang benar-benar rahmat meluruskan alam. Saya juga mohon maaf sebenarnya apabila mengantar proses diskusi ini ada kesalahan kata, itu datangnya dari Al-Fakir sebagai manusia yang penuh dengan khilafan. Al-Haq itu hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan.